Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Iqbal Putra dari kelas 2D D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 210103-2076 dengan matkul K2 dan Hukum Ketenaga Listrikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keselamatan ketenaga listrikan dan keselamatan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K2 dan K3. Baik, keselamatan ketenaga listrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamatan instalasi penyediaan tenaga listrikan dan pengamatan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi ramah lingkungan di sekitar instalasi tenaga listrik. Dasar hukum ketenaga listrikan yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ada tentang Undang-Undang Nomor 30 2009 tentang ketenaga listrikan, Kepres Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja, ada Kepnaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem, ada tentang manajemen K3 atau MK SMK 3, yaitu Kepres Direksi Nomor 090 K garing dir garing 2005 tentang pedoman keselamatan instalasi, ada Kep Direksi Nomor 091 K garing dir garing 2005 tentang pedoman keselamatan umum, ada tentang Kep Direksi Nomor 092 K dir 2005 tentang pedoman keselamatan kerja. Dan ada juga keputusan dari Direksi PT PLN Nomor 090 K dir 2005 tentang keselamatan instalasi, dan di lingkungan PLN Nomor 091 K dir 2005 tentang pedoman keselamatan umum di lingkungan PT PLN Nomor 092 K dir 2005 tentang pedoman keselamatan umum di lingkungan PT PLN. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, Pasal 44, bahwa setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan wajib mematuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan sebagaimana yang dimaksud untuk dapat mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan aman dari bahaya manusia dan makhluk hidup lainnya, serta akrab dengan lingkungan. Ketentuan keselamatan ketenaga listrikan yang dimaksud diantaranya harus 1. Memenuhi standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik. Kedua, pengamanan instalasi tenaga listrik. 3. Pengamanan pemanfaatan tenaga listrik. 4. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi atau SLO. Yang kelima, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Yang keenam, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Yang ketujuh, ketentuan mengenai ketenaga listrikan, sertifikat layak operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 6 diatur dengan peraturan pemerintah. Baik, standarisasi yang dimaksud dalam ketentuan keselamatan ketenaga listrikan itu sendiri yaitu suatu aturan dan acuan yang mengatur tentang pekerjaan penggunaan material. Contoh, ketika penginstalasian listrik harus sesuai dengan fuel dan alat yang digunakan harus sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang kedua tentang keselamatan, yaitu keselamatan meliputi 4 pilar. Keselamatan itu meliputi 4 pilar, yaitu yang pertama keselamatan kerja, yang kedua keselamatan umum, yang ketiga keselamatan lingkungan, dan yang keempat keselamatan instalasi. Yang selanjutnya yaitu tentang sertifikasi. Sertifikasi ini dibagi dua, yaitu ada tentang layak operasi dan kompetensi tenaga listrik. Yang layak operasi itu yaitu orang yang bekerja yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan, yang dibuktikan dengan sertifikat. Yang kompetensi itu, kalau yang kompetensi, sertifikasi kompetensi yaitu orang yang diberi pengakuan dari instalasi terhadap kompetensi yang dinilai dengan pekerjaannya dan juga dibuktikan dengan sertifikat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.